Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiawati dengan NIM C1C018048 dari kelas R009 Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Pembahasan dari materi ini terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan awal akuntansi, yang kedua sejarah akuntansi, dan yang terakhir pemikiran akuntansi syariah. Untuk sejarah awal akuntansi sendiri, pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematik sampai sekarang dikenal sebagai pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Sudah dipahami di Italia sejak tahun 1495 pada saat Luca Pacioli pada tahun 1445 sampai 1517, yang juga dikenal sebagai Friar atau Romo Luca dal Borgo mempublikasikan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita di Venice, Italia. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui dipublikasikan di London oleh John Gogh atau Gogh pada tahun 1543. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi. Pada milenium kedua sebelum Masehi, perkembangan perdagangan dan bisnis memperluas peran akuntan. Bangsa Fenisia atau Phoenicians menemukan alfabet fonetik yang diperkirakan digunakan untuk keperluan pembukuan. Sementara itu, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, bangsa Babilonia dan bangsa Mesir kuno memiliki sistem audit untuk mengecek pergerakan barang keluar dan masuk dari gudang. Menurut Vernon Camp tahun 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Namun, setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Menurut Littleton dalam Boy Down 1959, perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di suatu lokasi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut dan dari masyarakat lainnya. Yang terakhir yaitu pemikiran akuntansi syariah. Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Islam, termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Sedangkan di sisi lain, akuntansi syariah sebagai cabang dari ilmu akuntansi merupakan ilmu pengetahuan tentu harus melampaui proses dan tahapan tertentu. Pemikiran akuntansi syariah terbagi menjadi 2 aliran pemikiran. Yang pertama yaitu akuntansi syariah filosofis teoritis, dan yang kedua yaitu akuntansi syariah praktis. Untuk akuntansi syariah filosofis teoritis, ini adalah aliran pemikiran yang mencoba dan berusaha untuk melahirkan teori-teori akuntansi yang lahir dari ajaran Islam tanpa adanya campuran pemahaman dari akuntansi konvensional. Agama Islam yang sempurna dan pengalaman sarjana Muslim terdahulu menjadi keyakinan bahwa akuntansi syariah yang murni dari Islam dapat dipraktikkan. Dan yang kedua yaitu akuntansi syariah praktis. Pendekatan yang digunakan oleh akuntansi syariah praktis adalah pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis terdiri dari penyusunan teori yang ditandai dengan penyesuaian praktik sesungguhnya yang bermanfaat untuk memberi saran solusi praktis menurut Yadiati tahun 2015. Aliran ini mengadopsi konsep akuntansi konvensional, kemudian disesuaikan dengan prinsip syariah. Konsep akuntansi konvensional yang berbenturan dengan konsep syariah tidak digunakan, sedangkan yang tidak bertentangan akan digunakan. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.